어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에서 고잉은 언제나 너에게 고잉. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Baik, di sini kembali lagi bersama channel YouTube saya. Perkenalkan, nama saya Martasya Aprilia. Saya dari kelompok 1 Praktikum Pengantar Teknologi Informasi. Nah, baiklah di sini saya akan menjelaskan latihan soal mengenai bab 2 tentang instalasi hardware. Nah, jadi pada kali ini saya akan membahas 2 soal tentang bab 2 tersebut. Nah, jadi sebelumnya saya akan share screen terlebih dahulu. Nah, jadi di bab 2 ini sebelumnya tadi tentang pengenalan data diri saya. Tadi nama saya Martasya Aprilia dari kelompok 1, dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang itu fungsi dari chart adapter. Nah, apa sih chart adapter ini? Sebelum kita mengetahui tentang fungsinya, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu tentang apa sih chart adapter ini. Nah, chart adapter ini adalah, atau yang biasa dikenal dengan kartu ekspansi, adalah sebuah papan sirkuit cetak yang dapat disisipkan ke sebuah slot adapter dari motherboard komputer untuk menambahkan sebuah fungsi tertentu. Nah, kontak ini kemudian menyediakan kontak elektrik atau sirkuit terpadu AC dari kartu ekspansi dengan sirkuit terpadu dari motherboard. Nah, sebelumnya ini merupakan gambar dari chart adapter atau kartu ekspansi ini. Nah, lalu apa sih fungsinya? Nah, fungsi chart adapter ini yaitu untuk menyediakan koneksi antara kartu dengan peralatan eksternal. Nah, beberapa kartu ini seperti kartu grafis Nvidia GeForce FX dan beberapa kartu grafis GeForce terbaru membutuhkan 2 slot adapter. Nah, selanjutnya yaitu kita memasuki selanjutnya itu tujuan dari chart adapter ini sendiri. Nah, tujuan utamanya ini untuk menyediakan atau mengembangkan fitur terbaru yang tidak ditawarkan oleh motherboard. Nah, dalam hal perluasan kemampuan onboard, motherboard dapat menyediakan port serial yang berseri RS232 tunggal atau port Ethernet. Nah, kartu ekspansi ini dapat diinstal untuk menawarkan beberapa port RS232 ini atau beberapa port Ethernet dan bandwidth yang lebih tinggi. Dalam hal ini, motherboard ini menyediakan fungsionalitas dasar, tapi kartu ekspansinya menawarkan port tambahan atau ditingkatkan. Nah, sebelum kita mengetahui lebih lanjutnya, kita mengetahui dulu juga apa sih PCI slot ini. Nah, slot PCI ini dapat menangani 64 bit data pada satu waktu, 2 kali lebih cepat dari slot ISA yang hanya dapat menangani 32 bit pada satu waktu. Nah, PCI ini adalah sebuah singkatan dari Peripheral Component Interconnect, yaitu sebuah slot PCI yang berjumlah 64 bit memiliki 64 sambungan ke motherboard dan sambungan setiap masing-masing ini menangani 1 bit data sekaligus. Nah, sebuah slot ISA yang berjumlah 32 bit ini memiliki 32 koneksi ke motherboard, masing-masing menangani 1 bit pada satu waktu. Nah, sebagai teknologi perubahan, ada adapter chart baru tersedia karena termasuk ke dalam video chart yang memungkinkan monitor dapat terhubung ke komputer, sound card yang memungkinkan speaker dan mikrofon yang terhubung ke komputer, dan network chart yang memungkinkan komputer akan dihubungkan bersama-sama. Dan selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis chart adapter. Ada 3 jenis chart adapter ini. Yang pertama yaitu kartu suara atau sound card. Ini contoh dari sound cardnya. Yang kedua yaitu video card, yaitu kartu video. Ini contoh kartu videonya. Dan yang terakhir yaitu VGA card. Ini contoh kartu VGA-nya. Dan selanjutnya yaitu
apa sih fungsi buku manual dan proses perakitan dalam perakitan komputer ini? Nah, kembali setelah kita mengetahui tadi fungsi chart adapter itu apa, kita juga mengetahui apa fungsi buku manual ini karena penting sekali dalam perakitan komputer. Nah, kita lihat fungsinya yaitu sebelumnya, buku manual ini diperlukan sebagai rujukan untuk mengetahui diagram posisi dari elemen konektor, port dan slot, dan elemen konfigurasi jumper dan switch, beserta cara setting jumper dan switch yang sesuai untuk komputer yang akan dirakit. Nah, di dalam buku manual ini juga ada yang namanya diskette atau CD software yang akan diperlukan untuk menginstal sistem operasi tersebut. Device drivernya dari piranti dan program aplikasi pada komputer yang akan kita rakit. Nah, buku manual dalam perakitan ini biasanya di setiap komponen menyertakan buku manualnya karena kalau buku manual ini hilang, kita tidak tahu apa referensi pemasangan atau instalasi yang akan kita lakukan dalam perakitan komputer ini. Nah, buku manual ini di dalam perangkat sendiri itu berfungsi untuk petunjuk untuk mengenal sebuah perangkat device, mengetahui hal-hal yang didukung oleh perangkat tersebut, dan mengetahui susunan apa yang ada pada perangkat tersebut. Nah, buku manual komputer juga memuat informasi tentang spesifikasi perangkat, kompatibilitas perangkat yang didukung, dimensi ukuran dan berat, konsumsi daya yang dibutuhkan, dan juga perlengkapan aksesoris yang diberikan. Nah, fungsi buku manual juga pada perangkat komputer ini untuk membantu kita mengetahui lebih jauh tentang karakteristik perangkat komputer. Nah, mungkin inti dari fungsi buku manual ini diperlukan untuk rujukan supaya kita mengetahui apa itu langkah-langkah dalam perakitan sebuah komputer tersebut. Nah, contoh buku manualnya seperti ini, salah satu contoh buku panduan merakit komputer. Nah, mungkin demikianlah pembahasan dari saya mengenai penjelasan fungsi chart adapter dan fungsi buku manual dalam proses perakitan komputer pada latihan soal nomor 3 dan 5 pada bab 2. Nah, lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Thank you for watching. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.